Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min nikmat. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang saya banyak keluhan dari sahabat saya segala macam-macam yang dimana hidupnya ya cukup sulit gitu. Dia paksakan diri untuk nyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bagus gitu, internasional dan yang lainnya gitu, kelasnya seperti itu. Ada satu cerita di mana saya kaget gitu. Dia dari kecil dari sekolah internasional, SMA itu ulang tahun gitu. Dan tahu biaya ulang tahunnya berapa duit gitu. Biaya ulang tahunnya pas ulang tahun itu berkisar di atas sekitar 25 sampai 50. Wah, kaget saya. Jadi intinya hadiahnya juga keren-keren itu. Saat dia datang ke Bali, dia cari ini untuk hadiah ulang tahun temennya gitu. Dan tahu saya kaget gitu, harga kaosnya itu cukup mahal gitu. Saya di Bali sendiri nggak tahu itu konternya itu gitu. Merek apa, Daux apa lu. Itu lumayan dia belinya gila tuh. Subhanallah, 500-an lebih, 600-an gitu. SMA belinya seperti itu. Jadi saya baru tahu ternyata ada merek itu di sini gitu. Karena memang saya tidak mencari gimana, saya kagetnya luar biasa. Tapi itu kan pilihan orang gitu. Jadi pilihan masing-masing orang, kalau mau kenapa silakan gitu. Tapi intinya dia sedikit ngeluh juga. Kenapa? Karena kebutuhannya kalau ulang tahun pun itu tidak mungkin saya saat nganter dia ke waktu jalan pas kebetulan mau nganter ke tempat ulang tahun. Tempatnya mewah nyewa satu restoran di Jakarta di daerah Pondok Indah ya, PI ya, di situ. Ada satu tempat khusus bagus banget, kayak retro modelnya itu, mewah. Anak SMA luar biasa nggak cuma. Jadi intinya bolehlah Anda kalau saya ya, tapi kalau saya tidak memaksakan diri. Saya mampu melakukan itu, mampu, tapi saya lakukan tidak gitu. Saya lebih cenderung supaya kita hidup tenang. Saya belajar dari teman-teman, jadi tidak ada salahnya kita belajar dari beberapa sahabat saya. Dia seorang hebat juga, ternyata apa, itu ada pengalaman luar biasa gitu. Anaknya itu disekolahkan di luar negeri, di Amerika gitu. Malah yang satu mungkin dari SMP dari sana gitu. Sampai kuliah sampai dia lulus gitu, di sana. Terus kerja di perusahaan multinasional, balik ke perusahaannya dia. Terus dia terkaget-kaget dulu. Saat dia datang ternyata apa? Dia resign. Saya udah nggak ini lagi Pak Ridwan katanya. Jadi sekarang dia bertani aja dulu. Perusahaannya di bidang minyak gitu. Kantor pusatnya di Singapura dan di Batam. Dia punya kayak kilang gitu loh. Saya nggak tahu sampai punya ini katanya, kayak tanker untuk distribusi minyak gitu. Kalau saya kan tidak terlalu bersahabat aja, tidak perlu saya nanya terlalu jauh gitu. Tapi dari situ dia bicara dengan saya ini dulu gila Wan katanya. Jadi intinya pengusaha kan kadang-kadang agak gila-gila dikit, tender segala macam, menghalalkan segala cara gitu. Ternyata saya kaget gitu. Kenapa dia akhirnya dia bagikan hartanya ke beberapa anaknya. Terus kenapa gitu saya gitu sekarang anak saya sekarang yang sebagai ininya pemiliknya atau meneruskan saya gitu. Ternyata lebih gila lagi, lebih kapitalis daripada saya gitu. Dia dulu udah termasuk seperti ini, ternyata dia sekarang ngeri lihat kelakuan anaknya gitu. Jadi akhirnya dia sekarang ini lebih saya pisahkan, ini urusanmu udah susah gitu. Jadi menjadi hal yang terlalu baik susah gitu. Dan bener-bener mental kapitalis bener gitu. Besar tapi artinya nggak ada gitu. Dia masih punya arti segala macam-macam, akhirnya apa ya pisah ini. Ya tidak ini lagi, ini urusin perusahaan papa, dia pisah harta, ya udah seperti itu yang dilakukan. Dari pengalaman terus ada sahabat juga yang lain yang melakukan pendidik anaknya dengan begitu ini disekolahkan ke pesantren larinya gitu. Loh, saya pilih kenapa kamu ke pesantren dalam artian gitu. Kenapa sih harus ke pesantren? Kenapa nggak ke yang lain aja gitu? Ke sekolah internasional kan orang-orang hebat ini. Enggak Wan kata, yang penting akhlaknya gitu. Anak saya sampai saat ya anaknya segala macam-macam. Ada salah satu anaknya pernah disekolahkan dari pendidikan agama, disekolahkan di salah satu universitas. Saya kapan hari nangis ke atasnya. Untuk anak saya bisa saya cegah gitu. Ke universitas yang ya internasional lah gitu sedikit ya. Di Surabaya gitu. Kebetulan teman saya Pak Kepi Dianto ini anaknya atau sahabatnya Kepi Dianto ini sekolah di sana gitu. Dia kaget ternyata apa coba?
Anaknya dulu, kalau dulu itu anaknya sholatnya rajin segala macam-macam. Pas kuliah di situ itu luar biasa. Sholat Jumatnya enggak, yang lapor adiknya gitu. Kenapa? Karena pas sholat Jumat itu diadakan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah urgent gitu ya. Sehingga apa? Dia melalaikan sholat gitu. Nah kalau kita kan bingung, kita kan nggak tahu. Kalau dari sekolah kan urusan sekolah, meskipun udah kuliah, meskipun dia punya hak segala macam-macam. Kalau udah pergaulannya roknya pendek, dia kaget, roknya ke situ borju semua, roknya pendek-pendek, gayanya gaya ini segala macam-macam, pamer syahwat segala macam-macam lah. Iya, yang satu anaknya tetap tawadu, dia sekolah di sekolah ini di universitas pun di yang apa, universitas apa yang Islam di Surabaya ini. Sedangkan satu lagi di salah satu universitas di Surabaya juga, tapi yang di internasional. Jadi intinya apa? Dia nyeselnya luar biasa. Jangan sampai seperti itu. Nah, kapan hari anak saya, nangis-nangisan pengen ke situ karena teman-temannya di Albana itu, meskipun anak saya kan udah saya pindah ke mana ya, itu udah ke situ ada 2-3 orang, nangis-nangisan segala macam-macam. Saya sampai bilang, Tasya, tak bilang, kamu kuliah apapun silahkan, tapi kalau kamu tinggalkan sholat segala macam-macam, kalau ini menjauhkan kamu dari agama, tak bilang, bapak ayah kasih setuju, ayah akan tolak kamu. Jadi yang paling penting bagi ayah adalah apa coba? Pendidikan agama ini. Jadi akhlak dan pendidikan agama ini. Dan ternyata Allah menolong saya, dia sampai nangis-nangisan, udah ogah-ogahan segala macam, pengen ke situ. Ternyata alhamdulillah diarahkan, dia dapat langsung. Allah kasih kemudahan itulah bagi orang-orang. Kalau kita sering nolong orang itu, pasti ada pertolongan dari Allah. Yang nolong Allah langsung. Padahal saya nggak doa nggak gimana, cuma saya ngertek aja dalam hati itu. Waktu bisikan dalam hati, ya Allah, kalau anak saya kalau sampai ke sini, saya takut nanti saya matinya gitu. Karena hidup saya kan hanya, kita tidak bakal jadi kaya kalau kita matinya neraka gitu. Akhirnya apa coba? Ternyata alhamdulillah diterima langsung, atau diterima lewat jalur khusus, jalur apa, undangan itu diterima dia di Unibrau, jurusan teknik ini tata kota gitu. Ya udah, Allah menunjukkan itu, padahal sebenarnya tidak mungkin juga masuk ke situ, agak susah gitu. Karena kan pindahan dari Albana kelas 2 sampai di Albana, kelas 3-nya baru di Man 1 gitu. Karena adiknya itu di sana gitu. Dan ini hebatnya ya. Kalau yakin pada Allah, kalau kenikmatan ibadah diterima, kalau kita sering sholat tahajud gitu. Kita istiqomah dengan tahajud. Apa coba? Apapun ketika kita sulit pasti ada jalan keluar, dan saya tidak nyokok satu pun. Jadi saya dari awal pun, meskipun bisikan-bisikan seperti itu, saya akhirnya apa? Saya ketemu kepala sekolahnya cukup bagus gitu. Akhirnya kepala sekolahnya, saya kan orang yang terus terang gitu. Pertama lewat bawah-bawahnya ya itu tadi, putar sana putar sini, ngomongnya geremeng-geremeng gitu. Kalau saya kan kan tahu gitu, wah ini pasti minta duit nih gitu. Tapi saya yakin, bodo amat lah. Sampai saya ngomong ke Nadia, kalau tas yang ada terima, kamu nggak usah di sekolah di Iman gitu, Iman 1 gitu. Kalau karena Nadia nggak berani sekolah sana, harus ditemani kakaknya gitu. Akhirnya apa? Ketemu kepala sekolahnya, ketemu jalurnya. Makasih Pak, kalau Salman 1 ini yang Pak siapa itu, kapan hari haji itu. Udah kita ketemu dengan saya, ngobrol. Oh iya udah, boleh aja kelas 3 asal tempatnya kosong gitu ya. Ternyata ada kosong di situ. Udah gitu, yang kedua apa coba? Yang kedua, harus ikut tes. Kalau tesnya lolos, saya masukin. Kalau nggak lolos, nggak bisa. Dites lah dia. Bayangin loh, dari kelas, anak saya tuh pintar-pintar amat tesnya. Di Albana juga, kalau Nadia, kalau yang adiknya pintar memang. Kalau kakaknya itu kurang, biasa-biasa. Lolos loh. Dan ternyata apa coba? Di antara kelasnya, antara kelas 3, dia lolos juga di Unibrau. Nah, subhanallah gitu. Dan saya sekarang insya Allah ya doakan ya. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa pindah ke Malang, karena tanggung jawab seorang ayah kan harus jaga anaknya gitu. Mau gimana, apalagi ini anak perempuan gitu. Jadi dunia itu nggak ada artinya bagi saya. Saya berusaha untuk seperti itu, dan itu saya belajar dari sahabat saya. Dunia itu, soal ingat ya, tidak ada artinya. Kalau kita bisa ngertikan dunia bahwa tidak ada artinya, selesai semua. Dunia itu akan dibawa ke telapak kaki kita, biar ngikutin kehendak itu. Demikian saya, mudah-mudahan ini bukan kesombongan. Kalau salah, saya pasti banyak salahnya. Saya hanya untuk berbagi aja. Kalau kurang, banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.